Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat dari DPRD Kota Malang. Dan kali ini masih bersama dengan Bapak Pujianto, Ibu Mia dan juga Bapak Suryadi. Tadi sedikit sudah disampaikan bahwa ada satu harapan besar dari kita bersama, begitu dari Komisi D terutama, untuk ada roadmap pendataan yang selalu update. Mengingat salah satu kisah adalah bagaimana masyarakat Kota Malang mengalami PHK ketika pandemi sehingga sudah masuk dalam kriteria kemiskinan, begitu ya. Iya, Tetapi ini masih menjadi PR bersama. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi saya lanjutkan, roadmap kita belum ada gitu ya. Terus kemudian integrasi antar stakeholder yang untuk mereka yang dikonsentrasikan untuk penanggulangan masalah kemiskinan itu juga kita masih sangat kurang integrasinya. Jadi masih ego sektoral, bekerjanya masih di bidang masing-masing gitu ya. Misalnya khususnya instansi, misalnya kedinasan apa, dia akan bergerak di tusinya saja. Tidak kemudian dikomandokan jadi satu gitu, sehingga mereka tidak bergerak bersama-sama seperti itu. Kemudian regulasi seperti saya bilang tadi. Jadi penanganan kemiskinan hanya berhenti di tahun 2018. Sedangkan setelah itu mengalami pandemi dan lain sebagainya, kita masih belum punya sampai sekarang. Seperti itu. Kemudian juga indikator kemiskinan tingkat kota, khususnya Kota Malang, kita juga belum punya. Nah, itu yang mengakibatkan setelah tidak adanya indikator, maka kita susah menentukan sasaran, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, seperti disampaikan tadi, data yang valid untuk kemiskinan di Kota Malang, seperti itu. Jadi seperti apa, kemiskinannya karena apa, kemudian berapa banyak yang berada di zona tersebut, dan lain sebagainya. Itu yang masih kita belum punya, gitu. Baik. Kita ke Bapak Pujianto, bahwa kalau kita melihat bahwa Kota Malang terkait dari salah satu kisah adalah pandemi membuat banyak PHK, bahkan putusnya anak sekolah sampai adanya pengemis ataupun anak jalanan, akhirnya memang mau tidak mau ada di Kota Malang, begitu. Sejauh ini seberapa besar kontribusi dari Komisi D dalam menjembatani ini sampai akhirnya mereka bisa termediasi dan juga bisa kembali ke sekolahnya? Iya, memang masalah pandemi itu sesuatu yang di luar kemampuan kita ya. Sehingga di daerah manapun, di negara manapun, bahkan terpontang-panting dengan adanya pandemi ini. Akan tapi memang perlu kita tangani, ya, khususnya untuk Komisi D dalam hari ini. Kita terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah agar masalah kesejahteraan sosial, masalah kemiskinan yang ada di masyarakat ini betul-betul diperhatikan. Diperhatikannya melalui apa? Melalui kebijakan anggaran, melalui kebijakan politik yang dikeluarkan oleh wali kota bersama kita. Ya tentunya seperti itu. Kalau masalah anak jalanan yang begitu banyak di Kota Malang itu, kalau saya lihat di lapangan, dia ternyata itu banyak yang dari luar. Bukan masyarakat Kota Malang. Bukan masyarakat Kota Malang. Memang di sini harus adanya penegakan hukum, itu yang paling utama. Di penegakan hukum ataupun biasanya dibuat perda, aturan yang ada, setiap orang yang memberi atau itu perlu ditindak, begitu ya. Iya. Mendapat punishment, itu saya kira menurut saya. Kita ke Pak Suryadi. Kalau kita melihat bahwa kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat memang harus dengan program kerja yang tepat. Nah, sejauh ini bagaimana untuk terus memotivasi ekonomi? Yang penting adalah finansial ekonomi dari masyarakat ini bisa stabil dulu, settle dulu, sampai akhirnya mereka bisa berkarya dengan baik, punya pendidikan yang berkualitas dengan baik. Silakan. Iya, saya kira secara angka ini, Mbak ya. Secara angka kemiskinan khusus Kota Malang, menurut kategori se-Jawa Timur, Malang ini kategori angka kemiskinan yang kategori kemiskinan kota yang cukup kecil. Bukan nomor satu memang, tetapi angka kemiskinannya juga cukup kecil. Tetapi menjadi harapan kita bersama, karena pasca pandemi itu ada namanya kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim ini yang lonjakannya memang cukup luar biasa.
dirasakan terutama di Kota Malang ini. Dan kita berharap optimalisasi sesungguhnya peta kemiskinan ini bisa dilakukan, karena kalau hari ini peta kemiskinan ini kan agak umum karena sekota. Ini berharap agar pemerintah mungkin ke depan bisa memotret peta atau roadmap yang disampaikan tadi itu pada sisi kecamatan. Saya kira itu sudah terpotret. Ini jauh lebih lagi ke bawah. Bagaimana misalkan bisa dipotret di perkelurahan, atau kalau memungkinkan misalkan potret di setiap RW ataupun RT, sehingga nanti secara kerangka besar kita bisa memahami nanti di situ. Oh, di sana sudah, di daerah ini sudah masuk zona bebas kemiskinan misalkan. Nah, ini peta ini sama hanya dengan angka stunting kita. Angka stunting kita ini kan sudah di perkecamatan sudah ada, di perkelurahan juga sudah ada, sampai di kecamatan bawah. Ini barangkali juga bisa diadopsi agar mengetahui zona mana yang sesungguhnya bebas dari zona kemiskinan dan daerah mana, sehingga konsentrasinya kami bisa mengetahui fokus untuk ini untuk memberikan topangan bantuan misalkan, ataupun pemulihan ekonominya di sana. Memang program di tahun 2022 ini salah satu konsentrasinya adalah di pemulihan ekonomi. Ada secara anggaran besar memang juga sudah dimasukkan dan ditopang di sana, baik dari sisi pemberdayaannya, kemudian dari sisi pembinaannya, kemudian dari sisi penguatan ekonominya. Nah, karena itu UMKM katakan di Malang ini terus kita dorong, terus kita dorong agar terus meningkat. Karena mohon izin, di tahun terakhir kemarin itu bicara pengangguran, Kota Malang ini terbesar kedua se-Jawa Timur. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, apalagi pasca pandemi. Pada waktu itu masih sebelum pandemi. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama, agar jangan sampai juga pengangguran ini pasca pandemi ini jauh lebih meningkat. Memang pengangguran itu terbanyak ditopang bukan murni masyarakat Kota Malang sendiri, tetapi ada banyak mahasiswa yang masuk ke Malang, kemudian dia enggan untuk pulang ke Malang, tapi berkarya di Malang. Secara administrasinya itu ya bukan penduduk Kota Malang. Nah, itu yang barangkali menjadi kendala dan penopang pengangguran terbanyak juga untuk yang ada di Kota Malang. Nah, saya kira itu, Mbak. Baik, terkait dari bagaimana pengawasan Komisi D juga, kita ke Bu Mia. Seperti apa untuk penganggaran yang kemarin juga, kita mengingat pandemi, penganggaran semua terjadi perubahan. Banyak penganggaran untuk bantuan sosial. Apakah itu dirasa sudah cukup tepat? Dan apa yang berubah ketika pandemi ini sudah mulai berubah menjadi endemi, begitu ya? Dan orang sudah kembali beraktivitas ke normalnya. Dari pengawasan penganggaran. Iya. Jadi kalau untuk penganggaran kita kemarin memang tahun 2022 itu banyak peningkatan di jaminan sosial. Jaminan social safety net ya. Jaminan pengaman sosial masyarakat itu banyak meningkat. Yang pertama di kesehatan tuh UHC. Jadi dari tahun 2021 hingga 2022 itu meningkat cukup tajam, sekitar hampir 30 miliaran meningkatnya gitu. Karena memang ternyata banyak sekali masyarakat kita yang masih belum punya asuransi kesehatan, itu yang pertama. Dan juga mungkin di masa pandemi banyak orang yang kemudian tidak bisa membayar jaminan kesehatan sosial, jaminan kesehatannya secara mandiri begitu ya, sehingga membutuhkan sentuhan-sentuhan dari pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bantuan langsung tunai. Jadi di 2022 memang ada beberapa bantuan langsung tunai, tetapi kita tingkatkan di 2023. Ya, jadi kemarin ada anggaran tambahan untuk kalau nggak salah untuk BPNTD, gitu ya. Jadi BPNTD adalah bantuan pangan non tunai daerah. Jadi selaras dengan program pemerintah pusat, itu sekarang kita tingkatkan karena ada inflasi dan juga kenaikan bahan pokok juga setelah BBM kemarin itu ya. Jadi kita memang dipukul lumayan keras juga dari pandemi, inflasi dan kenaikan BBM dan segala macam, sehingga masyarakat saya pikir perlu kemudian ditingkatnya. Jadi nominalnya kita tingkatkan dari 125 per pack menjadi 150 per pack. Kemudian juga ada social safety net untuk perempuan gitu ya. Karena kita tahu bahwa selama pandemi kemarin itu banyak keluarga yang kemudian akhirnya salah satu orang tuanya ini
meninggal gitu. Pada akhirnya banyak perempuan-perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, apakah mereka siap untuk kemudian menghidupi putra-putrinya? Tentu saja ada beberapa yang tidak. Maka itulah yang kita siapkan di 2023 gitu. Jadi ada beberapa sebetulnya program-program, itu salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga di pendidikan, kita juga menambah beasiswa untuk anak-anak SMA dan kuliah gitu ya, kuotanya ditambah karena memang ini juga upaya kita salah satunya untuk menambah mengurangi faktor yang mengakibatkan kemiskinan. Baik. Kalau pendidikannya cukup kan sudah pasti mereka akan lebih bisa bersaing gitu ya. Tidak lepas dari pengangguran terbuka yang memang nantinya kita harus mencari solusi lebih lanjut, tetapi yang jelas jangan sampai anak-anak ini putus sekolah. Jadi ada beberapa juga kemudian selanjutnya di pendidikan tambahan untuk seragam sekolah juga. Jadi supaya anak-anak ini ketika bersekolah tidak terbebani lagi dengan biaya-biaya yang sekiranya kita masih bisa bantu, pemerintah masih bisa bantu, seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sekali program-program dari pemerintah Kota Malang yang kemarin di 2021 kita tingkatkan di 2022 dan kita genjot lagi di 2023, seperti itu. Baik, ini pengawasan penganggarannya sangat luar biasa, banyak sekali memang elemen-elemen yang harus dibahas dan aspek-aspek yang otomatis harus lebih dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat. Kami masih akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini.